Saya akan membahas keimanan kelima, yaitu Zheng Yang Xiaozi, perwalian orang tua atas anaknya, yaitu ajaran berbakti kepada orang tua. Manusia lahir ke dunia itu melalui ayah dan ibu. Jadi setelah dilahirkan, orang dididik oleh ayah ibunya sehingga menjadi dewasa. Nah, hal ini semua orang tahu. Yang perlu kita perhatikan, kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya itu dan dirawat sampai besar dengan harapan ya anak itu menjadi anak yang baik, berguna bagi masyarakat. Maka kehadiran anak-anak di dalam keluarga itu memberikan hiburan dan harapan bagi orang tuanya. Nah, oleh karena itu orang tua itu berjuang, bersemangat untuk mencarikan nafkah untuk dapatkan membeli kebutuhan hidup bagi anak-anaknya agar anaknya bisa mendapat pendidikan yang baik, dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang berguna karena dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan dan karakter yang baik. Nah, di situ dalam keluarga itu anak-anak dididik untuk menyambut masa depannya. Sebaliknya, anak-anak itu harus belajar untuk berbakti pada orang tuanya. Berbakti dalam hal ini adalah menyayangi orang tuanya, membuat senang orang tuanya, membuat bangga orang tuanya. Itulah bakti bagi anak-anak. Setelah anak-anak itu dewasa, maka anak-anak itu tetap berbakti pada orang tua dengan menunjukkan prestasi yang bagus, perilaku yang baik, dan tidak memalukan orang tua mereka. Itu cara berbakti bagi anak yang sudah dewasa. Nah, setelah orang tua meninggal, anak-anak itu tetap menyayangi pada orang tuanya, tetapi sudah jauh. Maka dilakukan dengan upacara sembahyang. Upacara sembahyang ini sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Gongju lahir, sebelum ada agama Gongju yang diajarkan oleh Nabi Gongju. Maka Nabi Gongju mengatakan Suci Jiao Bui Jisu, mengajarkan agama jangan membuang atau memindahkan, dalam arti membuang tradisi. Nabi Gongju mengambil upacara-upacara tradisi itu menjadi bagian dari upacara agama, diberi makna lebih dalam, diberi bentuk yang lebih bagus sebagai alat untuk mendidik generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Upacara-upacara tradisi, misalnya seperti halnya upacara sembahyang kepada arwah leluhur, itu memakai sesaji. Sesaji itu berupa makanan yang benar-benar makanan. Dalam agama Gongju itu
dimaksudkan supaya orang itu tulus, jujur, ya, tulus dan jujur dalam melakukan upacara sembahyang itu. Orang itu harus jujur, tulus, maka makanannya adalah makanan yang benar-benar makanan, bahkan makanan yang terbaik. Misalnya dalam upacara itu sesajinya diberikan makanan yang disukai oleh orang yang masih hidup, pada waktu masih hidup menyukai makanan itu. Kesenangan orang yang sudah meninggal, tapi kesenangan pada waktu masih hidup. Anak-anaknya masih mengenal itu, maka anak-anaknya menyediakan makanan itu dalam sesaji, bagian dari sesaji. Ini hal yang penting. Ini menunjukkan kejujuran dan ketulusan dari anak-anak itu. Lalu ada orang bertanya, apakah orang yang sudah meninggal itu bisa makan? Ya, kalau orang sehat sudah tahu, kalau orang sehat pikirannya sudah tahu bahwa orang yang sudah mati, sudah menjadi roh, tidak bisa makan, maka tidak perlu ditanyakan. Tetapi upacara itu penting untuk dilakukan karena itu mendidik kejujuran dan ketulusan dan keikhlasan kepada orang tua mereka yang sudah tiada. Ini penting pendidikan semacam ini. Orang itu harus tahu balas budi. Kalau orangnya masih hidup, mungkin belum sempat, ya, orang anak belum sempat membalas kebaikan orang tuanya. Maka setelah orang tuanya itu meninggal, dia baru mampu. Tapi sudah terlanjur orang tuanya tiada, maka dilakukan dengan upacara sembahyang, dan itu sudah ada dalam budaya Tionghoa pada waktu itu. Nah, oleh Nabi Konghucu itu diambil menjadi bagian dari upacara agama Konghucu. Nah, upacara sembahyang itu oleh Nabi Konghucu diberi makna tidak hanya mengenang, tapi juga mendoakan agar arwah-arwah itu, arwah leluhur itu bisa cepat kembali kepada Tuhan, ya, sampai tujuan yang harus dicapai, yaitu kembali kepada Tuhan. Nabi Konghucu mengatakan bahwa orang meninggal itu arwahnya mengembara. Oleh karena itu perlu diadakan upacara sembahyang supaya arwahnya tidak mengembara lagi, tapi kembali pada Tuhan. Nah, disebut dalam Lici Linghun Kuitin Tipu Kuiti, ya. Jadi arwahnya kembali pada Tuhan dan jasadnya kembali kepada tanah. Itu yang ditulis di dalam kitab Lici. Nah, kemudian upacara itu bisa sederhana kalau orangnya memang tidak punya. Ada cerita bahwa orang miskin tetap dia kepingin sembahyang, cuma tidak punya uang untuk membeli makanan sebagai sesaji, maka dia hanya menggunakan daun sawi dan air sebagai sesaji. Lalu kemudian itu menjadi syarat sembahyang. Itu upacara sembahyang pada leluhur itu pasti harus ada sawi dan air itu ditaruh di mangkok. Itu menggambarkan kesungguhan, ya, simbol dari kesungguhan.
Tapi sebaliknya, orang yang kaya tapi pelit, lalu dia hanya menyediakan makanan yang sederhana, mungkin ya seadanya saja, dengan alasan menghemat. Ya, perbuatan orang ini kalau dilihat oleh anak-anaknya, oleh keturunannya akan mengikuti ya perbuatan orang tuanya itu, dan dia akan bersikap pada orang tuanya itu seperti orang tuanya bersikap kepada nenek moyangnya, pada leluhurnya. Maka anak-anak itu meskipun orang tuanya masih hidup dan orang tuanya anaknya mampu, orang tuanya hanya diberi sedikit ya, dengan alasan ini susah cari duit dan sebagainya. Itu karena anak orang tuanya tidak mengajarkan keikhlasan. Nah, jadi dengan bersikap tapi jadi orang miskin, lalu sesajinya seadanya, padahal dia orang kaya. Ini adalah menunjukkan anak yang durhaka, anak yang tidak berbakti. Karena berbakti itu bukan hal yang bersifat pura-pura, tapi tulus dari hatinya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, jadi sembahyang itu sebagai wujud dari rasa bakti kepada orang tuanya. Dan itu adalah satu pendidikan yang perlu dilaksanakan dalam rumah tangga umat Konghucu, supaya anak-anaknya bisa belajar dari upacara sembahyang itu, cara berbakti yang benar, santai.